Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, tapi kita sekarang diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran ya. Kita masih diberi kesempatan. Tapi sebelumnya coba lihat teman sekelilingnya, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Dika dengan masuk. Dika dengan Karsu ya. Dika kenapa? Sakit. Terus Karsu? Sakit. Sakit. Dan kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, agar apa yang akan kita pelajari dapatkan manfaat atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang datang paling awal Bapak lihat itu Heru. Heru, coba pimpin teman-temannya berdoa. Apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Jadi terlebih dahulu coba sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menghormati pahlawan yang telah dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, silakan semuanya berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Bernapas, terus
ciri-ciri makhluk. hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan tayangan video, terus berdiskusi, kalian dapat menyimpulkan perubahan yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Terus yang kedua, dengan penugasan, kalian dapat menyajikan daftar pertanyaan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, kalian dapat melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan cepat. Yang keempat, dengan penugasan, kalian dapat melakukan penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Masih ingat tentang penjumlahan? Nah, coba lihat. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan udin. Ini ada gambar udin ya. Ini udin ketika bayi. Ini udin sudah dewasa. Nah, apa sih yang kalian lihat dari perubahan pertumbuhan udin ini? Apa saja? Iya, perkembangan apa saja? Ini gambar dari gambar ini apa yang dapat kalian lihat? Perubahan apa? Berat badan boleh. Terus? Tinggi juga bisa. Ada lagi? Bingung? Nih, Bapak sekarang mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nanti duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, ini adalah nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Nai, Dika, Angga, dan Marcel. Untuk kelompok 1 di sebelah sana. Oh, silakan, Bunda duduknya. Untuk kelompok 2, Almaira, Pania, Deni, Wildan. Di sebelah sini kelompok 2. Nah, silakan pindah di kelompok sini kelompok 2. Terus untuk kelompok 3, Rendi, Tasya, dan Heru. Duduknya sebelah sini kelompok 3. Oh, Rendi, Tasya, Heru, Akif. Duduk di sebelah sini. Nah, duduknya di sebelah sini. Nah, jangan Heru di sini. Randy, jangan belakangnya di sini duduknya. Nah, sebelah sini. Jadi supaya kelihatan semua ya. Sudah kelihatan semuanya? Ada kelihatan? Nah, selanjutnya kita akan duduk pada kelompoknya. Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD itu lengkap kerja peserta didik. Jadi ini untuk kalian berdiskusi. Untuk kelompok 1 ya. Terus kelompok 2. Terus kelompok 3. Silakan diisi nama kelompoknya, terus diisi dengan nama anggota kelompoknya. Misalkan kelompok 1 ada Nai, ada Bika, ada Angga, ada Marcel. Silakan diisi ya.
biar kita semua tambah semangat, ayo kita semua tepuk semangat, semua berdiri sebelum berdiskusi agar berdiskusi kita lebih semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat? Tepuk semangat. Coba satu kali lagi. Tepuk semangat. Jadi alhamdulillah semoga kita lebih semangat mengikuti pembelajaran ya. Silakan lanjutkan diisi jika sudah diisi nama kelompoknya. Silakan buka LKPD-nya. Ada di kegiatan 1. Nah, coba lihat. Itu ada gambar Udin. Sama ya. Udin ketika bayi dibungkus pakai bedongan terus sampai Udin dewasa. Nah, coba perhatikan gambar perubahan yang terjadi pada Udin. Coba sekarang diskusikan bersama teman kelompoknya. Perubahan apa saja sih yang terjadi pada Udin? Dari mulai Udin bayi sampai Udin dewasa. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Semuanya ikut berdiskusi ya. Bapak akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Nah, silakan berdiskusi, jangan diam saja. Ikut berdiskusi, ada nilainya ya. Oh, diskusi. Proses pertumbuhan perkembangan apa sih yang perubahan apa yang terjadi pada Udin mulai dari Udin bayi hingga Udin dewasa. Terus ini dia, ini ketika Udin bayi kan digendong, terus Udin belajar apa ini? Merangkak ya. Terus Udin mulai bisa belajar berjalan. Ini kan ada perubahan. Kita silakan berdiskusi bersama teman ya. Jadi udah, coba diskusikan bersama temannya. Ini kenapa dicoret? Salah. Jangan dicoret, makanya dicek ya. Silakan diskusikan ya. Ikut semua, jangan cuma satu orang yang mengisi. Berikan pendapatnya. Ya. Jadi semuanya harus ikut berdiskusi ya, jangan cuma satu yang mengerjakan. Diskusikan perubahan apa yang terjadi pada Udin. Sudah? Sudah semuanya? Coba lihat. Teman-teman, lihatlah pertumbuhan dari Udin dari mulai dia bayi sampai hari ini, yaitu sudah di kelas 3 SD. Udin semakin hari tubuhnya semakin besar dan juga semakin tinggi. Bertambahnya tinggi badan Udin dan juga berat Udin menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan baik. Seperti itulah pertumbuhan. Apa yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup.
yang bisa dihitung dengan angka. Seperti halnya Udin ketika masih bayi, ia beratnya hanya 3 kilo. Tapi sekarang sudah sampai 23 kilo. Bertambah kan teman-teman? Itulah namanya pertumbuhan. Selain bertambah berat badan, Udin juga bertambah tinggi badan. Ketika masih kelas 1, tingginya hanya 100 cm. Ketika sudah kelas 3, tingginya sudah bertambah, yaitu 130 cm. Jadi pertumbuhan itu dapat kita lihat perubahannya dan dapat kita ukur dengan angka. Itulah pertumbuhan. Kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Jadi perkembangan ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat kita lihat perubahannya. Jika perkembangan tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan mata. Perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan seseorang, sedangkan kemampuan itu tidak bisa dilihat kan teman-teman? Jika hanya dengan melihat seseorang saja, tetapi harus melihat tindakannya. Seperti contohnya ketika Udin masih bayi dan ia lapar, maka ia hanya bisa menangis. Namun semakin bertambahnya usia, Udin ketika lapar sudah bisa berbicara dan bilang ingin makan kepada ibu Udin. Bertambahnya kemampuan Udin dalam menyampaikan apa yang ia inginkan itu merupakan perkembangan. Contoh lainnya adalah ketika Udin masih umur 1 tahun, ia masih belum bisa berjalan. Namun ketika sudah 1 tahun lebih, ia sudah bisa berjalan. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih memakai sepeda roda 3. Ia belum berani memakai sepeda roda 2. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan sudah berani. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih belum berani untuk tidur sendiri karena ia takut. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah berani untuk tidur sendiri. Itu namanya juga perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan melihat orang tersebut, harus melihat tindakannya. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan seseorang dalam berpikir hingga dalam menghadapi sesuatu. Semakin berani dan juga bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itulah perkembangan. Berbeda sekali teman-teman antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Setiap orang tumbuh dan juga berkembang, namun perkembangan dan pertumbuhan masing-masing orang itu berbeda. Apakah teman-teman tahu apakah yang membedakan pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan waktu yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Barusan kan kita sudah melihat tentang video pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tadi Bapak tanya ciri-ciri apa, perubahan apa yang terjadi pada Udin ketika bayi dan sudah dewasa. Ciri-ciri perubahannya apa saja? Mengalami bertambahnya berat badan, itu termasuk ke dalam pertumbuhan. Terus ketika bayi Udin masih minum menggunakan dot, tapi sekarang sudah bisa minum menggunakan gelas. Jadi bertambah kemampuannya, maka itu yang dinamakan dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan seseorang
menuju ke kedewasaan. Nah, selanjutnya coba buka kegiatan yang kedua di LKPD-nya. Nah, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada diri sendiri, kita harus melakukan wawancara kepada orang tua agar kita tahu pada usia berapa tahun kita mulai tumbuh gigi. Terus pada usia berapa tahun kita mulai belajar merangkak atau berjalan. Dan pada usia berapa tahun juga kita bisa mulai berbicara. Nah, itu adalah apa yang bisa kita ketahui dari orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi bersama kelompoknya untuk membuat pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada mama dan bapak di rumah mengenai pertanyaannya tadi. Berapa tahun kita mulai tumbuh gigi? Pada usia berapa tahun kita tumbuh gigi? Terus pas usia berapa tahun kita mulai bisa berjalan? Itu adalah contoh tadi ya. Silakan berdiskusi bersama temannya. Semuanya ikut lagi ya berdiskusi. Ini ikut ya. Nah gitu, ikut berdiskusi, jangan cuma menonton ya. Kenapa? Dia ikutannya berdiskusi. Harus. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Diskusikan dulu. Silakan diskusikan kan. Pertanyaan apa yang akan kalian wawancara? Buat wawancara ke orang tua nanti, jadi ini harus berusaha kalian jawab. Ini kan masa memang kalian tahu pas usia berapa tahun kalian mulai bisa ngomong. Makanya nanti pertanyaan ini dikasih ke mama atau papa, ditanyakan. Ini bahan untuk wawancara nanti di rumah, bukan buat pertanyaan langsung diisi. Ngerti? Sudah selesai semua? Bisa ya, membuat pertanyaan untuk wawancara. Nanti pertanyaan itu yang sudah kalian diskusikan, nanti kalian tanyakan kepada orang tuamu di rumah mengenai pertumbuhan dan perkembangan diri kalian masing-masing. Jangan sampai salah. Misalkan Marcel mau menanyakan pertumbuhan dan perkembangan dirinya, tapi malah nanya kepada mama atau bapaknya Anggi. Jelas nggak nyambung ya? Harus ditanyakan ke mama, bapaknya masing-masing di rumah. Jangan ke mama bapak orang lain. Nah, kemarin kan pas kelas 1 kita sudah belajar tentang penjumlahan. Yang mulai bilangan satuan, puluhan, terus penjumlahan puluhan,
ratusan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan yang nilainya ribuan. Tuh, dengan teknik menyimpang. Masih ingat tentang penjumlahan? Coba lihat LKPD-nya di kegiatan yang ketiga. Kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpang. Nah, nanti kalian akan belajar menggunakan apa ini namanya? Penjumlahan. Kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun menggunakan kantong bilangan. Ingat, dalam melakukan penjumlahan kita harus mengingat apa? Nilai tempatnya. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi kita harus mengingat nilai tempat pada bilangan. Jangan sampai tertukar. Heru? Nilai tempat pada bilangan apa saja? Nah, ini contohnya, tidak memperhatikan ya. Jadi, kalau guru sedang ngobrol di depan, kita harus memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, nanti tidak akan mengerti apa yang dijelaskan. Dalam melakukan penjumlahan, sekali lagi Bapak jelaskan ya. Dalam melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, kita harus memperhatikan nilai tempat. Ada nilainya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Harus diingat. Coba sekarang diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, di kegiatan yang ketiga, silakan. Melakukan penjumlahan itu nilai tempat misalkan dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Satuan kan jumlahnya apa? Terus kalau ada lebih disimpan ya. Mengerti nilai tempat ini. Apa aja ini? Satuan. Terus nilai tempat pada bilangan. Terusnya ratusan. Yang terakhir nih ribuan. Ini kan ada angka. Ini ada nilai. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu.
Kerjakan bareng-bareng. Nah, ini juga sama. Kita bersusun berarti. Kita bersusun kan. Gede terus di sini. Tulis nomor 2 di sini. Kerjanya seperti ini. Bersusun. Jadi bukan ke samping, ke bawah. Iya. Dengan soal cerita, Pak Kamil, berapa ini? 350. Buat apa? 500 apa? Bukan ini, kenapa? Bersusun. Bersusun ini seperti ini. Bersusun. Ya, jadi bersusun. Terus nilai tempatnya harus sama, harus lurus, jangan sampai ininya satuan atasnya di sini jadi puluh. Nah, harus sama seperti contoh. Terus nomor 3, nomor 4, nomor 5, susun sampai bukan diskusi ya, diskusi.
bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi bilangan yang akan dijumlahkan itu disusun, bukan berdiri ke samping ini seperti ini ya. Nah, jumlahkanlah mulai dari angka pada tempat satuan. Jadi kan soalnya tadi tulis seperti ini. Nah, di pengerjaannya dilakukan dengan cara bersusun. Jadi ke bawah bukan ke samping, ya. Ini kan ada nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Seperti contoh lihat, ini kan sama 2156 ditambah 1227. Nah, disusun ke bawah. 6 ditambah 7 berapa? 13. Terus disimpan di yang di bawah, simpan di tulis 3, terus disimpan 1 ke atas. 1 tambah 5 6 ditambah 2 8. Nah, lihat. Kan satuan ditambah satuan, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ditulis 3 dan disimpan 1 di tempat puluhan di atas di sini. Terus yang simpanan yang ini yang 1, nah, ditambah dengan yang puluhan, ditambah lagi dengan puluhan. Jadi ini nilainya yang 1 ini nilainya 10. 10 ditambah 50, 60, ditambah 20, 80. Tulis 8, namanya kan ada 3. Terus yang satuan, ini nilainya ratusan semua ya. Jadi 100 ditambah 200, 300, tulis 3. Terus yang terakhir ini yang paling depan nilainya ribuan, ini 2000 ditambah 1000 jadi 3000. Nilainya ribuan. 2 ditambah 3, 2 ditambah 1 gitu jadi 3. Jadi 2156 ditambah 1227 hasilnya 3383. Itu cara penjumlahan dengan cara bersusun. Nah, sekarang setiap kelompoknya presentasi atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi presentasi setiap kelompok ke depan, terus kelompok yang lain boleh menambahkan, boleh juga memberi komentar terhadap presentasi kelompok temannya. Misalkan jawabannya berbeda, Pak. Jawaban kelompok kami berbeda dengan kelompok yang di depan. Silakan kalian berdiskusi apakah ada yang salah atau kurang tepat dalam melakukan penjumlahannya. Silakan ya, beri komentar terhadap kelompok lain. Jadi yang pertama sekarang kita panggil kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan maju semua. Kita presentasikan hasil diskusi kegiatan 1. Nah, silakan maju semua. Jangan terlalu pelan. Ini. Oh, silakan. Presentasikan bacakan. Kilo ya. Oh, baca hasil. Badan dan tinggi badan. Pertumbuhan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin saat usia Udin meminum menggunakan boba, saat dewasa menggunakan gelas, kemudian makan menggunakan sendok dan garpu. Jadi perubahan Udin pada gambar adalah Udin mengalami bertambahnya berat badan, terus apa ini? Ya, tinggi badan juga bertambah ya. Udin mulai bisa merangkak, terus melanjutkan. Terus yang ini apa? Yang kedua? Perubahan yang dialami Udin apa? Tadi? Udin bisa makan dan minum sendiri ketika
Udin ketika bayi belum bisa makan, terus Udin ketika dewasa sudah bisa makan. Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok lain? Ada yang menambahkan? Sama semua? Sama. Ya, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan kembali ke depan. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Presentasikan hasil diskusinya. Kegiatan satunya ya. Di sini. Di sini kenapa di sebelah? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah perubahan tinggi badan dan berat badan. Perubahan tinggi badan dan berat badan. Yang pertama terus. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat masih kecil Udin minum menggunakan botol. Saat dewasa Udin sudah bisa minum menggunakan gelas, kemudian makan menggunakan sendok dan garpu. Nah, ketika Udin, untuk gambar yang kedua, ketika Udin masih bayi, Udin minum menggunakan botol. Terus, ketika Udin sudah besar, Udin bisa makan dan minum sendiri menggunakan gelas dan sendok. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Apa sama jawabannya? Ya, sama. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Sebelah sini. Oh. Maju. Perubahan yang dialami Udin sejak sampai saat ini adalah perubahan berat badan dan tinggi badan. Ya, untuk gambar pertama masih perubahan yang dialami Udin dari bayi hingga saat ini adalah perubahan berat dan tinggi badan. Terus? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat masih kecil Udin minum menggunakan botol. Saat dewasa Udin apa? Makan dan minum menggunakan sendok dan garpu. Ada yang sama jawabannya? Sama atau beda? Sama. Jadi di gambar yang kedua, perubahan atau perkembangan yang dialami Udin ketika kecil makan dan minum menggunakan botol. Tapi setelah Udin besar bisa makan dan minum menggunakan gelas, garpu dan sendok. Ya, silakan kembali ke tempat kelompok 3. Tepuk tangan yang lainnya. Itu tadi untuk kegiatan yang ke-1, yaitu tentang perubahan yang terjadi pada Udin. Nah, sekarang untuk kegiatan yang kedua kita juga harus presentasikan ya ke depan. Yaitu tadi tentang apa? Membuat pertanyaan wawancara untuk orang tua di rumah agar apa? Kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kita. Ya, silakan tadi mulai dari kelompok 1 lagi. Presentasikan pertanyaan wawancara untuk orang tuanya di rumah. Silakan. Jadi kita bisa tahu pertanyaan apa saja yang disiapkan kelompok 2 untuk orang tuanya di rumah. Oh, sebelah sini jangan kumpul semua. Ibu-ibu di tengah. Nah, bacakan pertanyaan yang sudah kalian diskusikan.
Berapa berat badanku saat lahir? Terus Berapa panjang badanku saat lahir? berapa panjang badanku saat lahir? Terus pada usia berapa tahun aku mulai bisa berbicara? pada usia berapa tahun aku mulai bisa berbicara? Apa kata pertama yang aku ucapkan? Nah, apa sih kata pertama yang aku ucapkan? Katanya pas bayi. Terus yang kelima? Pada usia berapa tahun gigiku mulai tumbuh? Nah, jadi pertanyaannya untuk mama dan papa di rumah, pada usia berapa tahun sih aku mulai tumbuh gigi? Kalian pasti kan lupa, belum tahu ya berapa tahun sih mulai ada giginya? Coba lihat sekarang pada punya gigi nggak? Nih, loh kan, udah pada punya gigi. Nah, ada yang sama nggak? Atau ada yang berbeda? Silakan tulis tambahan atau komentarnya untuk temannya. Sama? Ya, silakan kembali. Pak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua. Bacakan pertanyaan. Berapa berat badanku saat lahir? Berapa berat badanku saat lahir? Bisa. Berapa panjang badanku saat lahir? Nah, untuk kelompok lain, benar nggak jawab pertanyaan seperti ini? Apa tadi? Berapa panjang badanku saat lahir? Nah, nanti ditanyakan ke mamahnya berapa panjang badanku saat lahir, bisa? Hah? Hei, kelompok 1. Jadi, berapa panjang badanku saat lahir itu bisa jadikan pertanyaan untuk wawancara ke mama bapak di rumah? Hah? Bisa. Terus? Pada usia berapa tahun aku mulai bisa berbicara? Nah, pada usia berapa tahun aku mulai berbicara? Ada pertanyaan yang sama? Seperti itu? Kelompok 1? Sama? Terus? Apa kata pertama yang aku ucapkan? Nah, apa kata pertama yang aku ucapkan? Tadi sama ya, dengan kelompok 1 ada ya? Ya, nah, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, silakan. Ada nggak? Apa sama semua? Sama. Ya udah, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah berani maju ke depan. Nah, kelompok 3 harus lengkap. Lebih lengkap dari kelompok 1 dan 2. Silakan bacakan. Berapa berat badanku saat lahir? Berapa berat badanku saat lahir? Sama dengan kelompok 1 dan 2. Berapa panjang badanku saat lahir? Berapa panjang badanku saat lahir? Bisa sama ya dengan kelompok 1 dan 2 tadi. Pada usia berapa tahun aku mulai bisa berbicara? Hah? Oke, ya silakan. Kamar mandi. Yo, siapa yang mau ke kamar mandi silakan. Jangan lari licin. Terus? Apa kata pertama yang aku ucapkan? Apa kata pertama yang aku ucapkan? Sama dengan kelompok 2 tadi ya? Terus? Pada usia berapa tahun aku mulai tumbuh gigi? Pada usia berapa tahun aku mulai tumbuh gigi? Sama kayak dengan lainnya. Ada lagi? Apakah aku mengalami kesulitan merangkak? Nah, ini ada. Apakah aku mengalami kesulitan merangkak? Jadi ada mungkin ya beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk bisa belajar merangkak. Bagus ini pertanyaannya. Pertanyaannya bagus dari kelompok 3 itu. Ada lagi nggak? Udah? Sampai gitu. Jadi
belajar merangkak? Nah, itu pertanyaan tambahan. Silakan ditambahkan untuk kelompok 1 dan 2 pertanyaan tersebut. Apakah aku mengalami kesulitan saat belajar merangkak? Tanyakan kepada orang tuanya di rumah. Ya, silakan mendekat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, tadi apa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk wawancara ke mama, ke bapak ya, ke orang tua di rumah? Apa saja tadi? Yang pertama, pada usia berapa tahun aku mulai tumbuh gigi? Terus, pada usia berapa tahun aku mulai belajar berjalan? Berapa berat badanku saat lahir? Itu bisa. Terus berapa panjang badanku saat lahir? Nah, yang kelima, apakah aku mengalami kesulitan saat belajar merangkak? Nah, tahu nggak? Ingat nggak pas belajar merangkak dulu? Pasti enggak. Makanya tanyakan kepada orang tua masing-masing di rumah ya. Nanti kalian akan tahu mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian dengan cara mewawancarai orang tua di rumah. Nah, tadi kan kita sudah melakukan penjumlahan. Melakukan penjumlahan dengan apa? Teknik menyimpan menggunakan cara bersusun panjang. Nah, kita akan melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan kantong bilangan. Jadi ini ada angka. Ya. Kalian bisa menyusunnya di sini ya. Dimasukkan ke dalam kantong. Nah, contoh seperti ini. Nah, jadi angkanya disimpan di dalam kantong. Nah, ini untuk nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kalian nanti presentasikan ke depan mengenai soal cerita yang ada di LKPD yang sudah kalian diskusikan tadi. Siap? Nah, silakan mulai dari kelompok 3. Maju ke depan. Presentasikan. Ya, soal cerita. Silakan. Gunakan kantong bilangan. Ada yang menyusun, ada yang mengambil angka. Silakan. Bagian yang mengambil siapa, yang menyusun siapa? Itu kan nilainya ribuan, jadi 4 berapa? 350. Salah nyimpan ini angkanya harusnya di belakang kan. So, nanti sesuai dengan nilai bilangannya. Oh, jumlahkan. Mana kapatnya kan? Pasang. Oh, jumlahkan.
Terus 5 tambah 7 12. 4 Oh ya, ditulis 2, disimpan 1. Terus 1 tambah 5 8 9 1 ditambah 3, 4 ditambah 5, 9. Betul tidak? Betul. Terus untuk soal yang kedua, silakan. Ya dicopot diganti. Iya kan?
Dan coba bacakan. Lima tambah 9 14, 4 simpan 1 tambah 3 4 tambah 2 6. Yang mana kelompok 1? Apakah benar jawabannya? Berapa itu? 6.456. Benar enggak? Hah? Benar sama? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang sudah memberi tanggapan. Tepuk tangan semuanya. Nah ya, kelompok 1 berarti sama jawabannya ya. Sama kelompok 2 dan 3. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada mengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada diri sendiri. Terus membuat apa tadi? Pertanyaan wawancara untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Nah, pertanyaan wawancara itu tadi dipertanyakan atau digunakan untuk mewawancarai siapa? Hah? Mama dan Pak? Bapak atau orang tua di rumah. Jadi ketika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kita bisa melakukan wawancara kepada mama dan bapak di rumah ya. Kita bisa tahu mengenai pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya, apa ada yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan diri? Sudah paham semua? Hah? Paham belum? Paham. Terus mengenai penjumlahan dengan teknik penyimpanan sudah pada bisa? Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada saat bayi kita belum bisa makan sendiri, sekarang sudah bisa makan sendiri. Dalam melakukan penjumlahan harus memperhatikan nilai tempat pada bilangan. Iya, tepuk tangan buat Nara. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itu kita bisa melihatnya dari bertambahnya berat badan dan tinggi badan, itu termasuk ke dalam pertumbuhan. Terus perkembangan diri kita apa? Yang tadinya biasa ibu menggunakan motor pada waktu bayi, tapi sekarang sudah bisa menggunakan gelas. Terus sudah bisa makan menggunakan sendok, garpu. Itu yang dinamakan perkembangan. Nah, terus kita sudah bisa melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Dalam melakukan penjumlahan kita harus memahami tentang konsep nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, mau tanya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Terus
melakukan perubahan dengan teknik menyimpan secara bersusun. Iya. Tepuk tangan lagi buat Sarah. Jadi manfaatnya kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada diri sendiri. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri sendiri? Kita bisa tahu. Terus kita juga bisa melakukan penjumlahan dengan teknik menjumlah secara bersusun. Itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu menceritakan pertumbuhan dan perkembangan diri dan sikap baik dalam menerima perbedaan. Nah, ini adalah pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Nanti di rumah kalian buka buku tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat, yaitu menceritakan pertumbuhan dan perkembangan diri dan sikap baik dalam menerima perbedaan. Nanti silakan kalian baca-baca di rumah. Besok kita akan belajar tentang ini ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi Bapak mengingatkan kembali nih. Nanti di rumah kalian akan melakukan apa tadi yang sudah dibuat pertanyaannya? Mewawancarai orang tua untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan diri sendiri. Jadi nanti di rumah kalian lakukan wawancara ya, ke mama dan ke bapaknya di rumah. Sekalian ini ya, untuk evaluasinya ya, itu tadi kalian lakukan wawancara ke mama dan ke bapaknya di rumah mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian ya. Oke, siap? Terus kerjakan soal ini ya di rumah. Nah, nanti kerjakan soal-soal ini di rumah, terus besok kumpulkan dengan hasil wawancaranya ya. Silakan. Ini untuk evaluasinya silakan kalian kerjakan di rumah nanti ya. Ya. Sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Duduk. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai dilakukan ya, alhamdulillah. Nah, sebelum menutup pembelajaran, sebaiknya kita apa? Berdoa dahulu. Silakan bereskan dulu buku-bukunya. Untuk LKPD-nya silakan kumpulkan ke depan. LKPD-nya silakan kumpulkan ke depan. Nah, untuk tugasnya itu silakan masukkan ke tas. Kita berdoa dahulu. Balik ke tempatnya masing-masing, silakan. Kenapa dilipat? Silakan masukkan ke tempat ke tasnya masing-masing. Masukkan ke tasnya masing-masing. Kita berdoa sebelum pulang.
Heru ya. Silakan. Bye.